Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yan Porlen dan The Emo dari Short Bandung. Saya adalah seorang CEO dan foundernya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara menghitung sederhana keuangan developer properti, gitu ya. Ya, keuangan developer, kadang seorang developer properti itu dipusingkan oleh mungkin pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, atau pemasukannya banyak tapi bingung duitnya kemana aja gitu kan, kayak gitu. Tapi ini adalah rumusan sederhana. Anda kalau ingin bisa mengetahui atau memahami tentang keuangan, ya, kita akan belajar kali ini adalah bagaimana cara menghitung memahami keuangan bisnis, gitu ya, atau kita lebih khususnya adalah di developer properti, ya. Ya. Nah, jadi jangan dipusingkan lagi, tapi nanti intinya Anda harus punya tim finance, misalnya kasir, AR, AP, atau akuntan yang kuat, sehingga akhirnya yang akan bisa menghitung ini semuanya. Tapi Anda harus paham dulu konsep dasarnya atau gambaran besarnya, gitu ya. Satu adalah Anda harus tahu per bulan itu adalah per bulan bahkan per tahun omset Anda itu berapa, gitu ya. Omset itu berapa? Misalnya omset Anda adalah 10M. Nah, terus di sini 10M. Penjualan semuanya all penjualan 10M misalnya. Kedua adalah Anda harus tahu HPP-nya atau harga pokok produksinya itu berapa, gitu ya. Kayak gitu, misalnya harga pokok produksinya mungkin Anda masih besar, gitu ya, bisa jadi mungkin masih di 60%, nggak apa-apa itu untuk membuatin satu rumah atau satu ini segala macam. Jadi Anda HPP-nya adalah 6M. Nah, sehingga ini Anda tahu, di sini Anda tahu nomor 3 ini adalah gross profit Anda, ya. Gross profit Anda berarti di sini adalah sekitar 4M. 4M gross profit Anda, gitu ya. Kemudian setelah gross profit apa yang akan terjadi? Ya, biasanya di sini adalah ada namanya overhead cost, gitu ya. Kalau HPP itu bisa dikatakan nama lainnya adalah COGS, ya. COGS, ya. Ini harga pokok produksi atau HPP, ya, atau COGS, ya. Nah, setelah gross profit apa? Nah, biasanya di sini kita sebagai perusahaan company, gitu ya, atau perusahaan kelas menengah pun pasti ada biaya operasional, gitu ya. Biaya operasional, ya. Nah, biaya operasional itu apa aja? Menyangkut apa aja sih? Biaya operasional itu biasanya adalah biaya overhead cost, gaji, ya. Gaji, kemudian mungkin salary, sini, ya. Salary yang fixed cost, ya. Salary fixed cost, kemudian operation perusahaan itu sendiri, gitu ya. Listrik, air, ini masuk sini nih. Listrik, air, sewa kantor, semuanya masuk sini. Mungkin bisa jadi operation ini menyumbangkan sekitar cukup besar mungkin, ya. Bisa jadi 15%, ya. Bisa jadi 15% persen ini. Berarti sekitar 3M. Sorry, saya tahu 15% 1,5M, sorry, ya, 1,5M. Nah, kemudian apalagi yang kelima selain biaya operasional, gitu ya. Nah, di sini yang kelima itu adalah ada biaya sales, marketing and sales atau promotion, ya. Biaya marketing sales. Nah, ini udah termasuk fee, gitu ya. Udah termasuk apa lagi, ya? Fee, promosi, baliho, ya, ads, gitu ya, biaya ads, pameran, open table, segala macam, gitu ya. Atau bisa disebut ini biaya promosi, ya. Nah, nggak mungkin laku produk kita kalau ada biaya promosi, gitu ya. Kita bisa alokasikan juga mungkin biaya promosi ini kalau bagi perusahaan yang sedang berkembang adalah di angka 15% juga, gitu ya. Kalau ini kan tadi 60%, ya. 60%, ya. Sorry, tar. Oke, benar, ya, 60%. Sehingga akhirnya ini adalah 1,5M, ya. 1,5M juga, gitu ya. Kayak gini 1,5M. Nah, akhirnya kita ketemulah di sini setelah dikurangi biaya-biaya ini, ketemulah, dan ini harus kita jaga adalah di net profit. Nah, ya, net profit perusahaan. Ya, net profit perusahaan berapa? Nah, kita akan hitung 10M dikurangin 6M, ya, biaya HPP atau ongkos produksinya, COGS-nya, dikurangin biaya operasional itu, kemudian dikurangin biaya marketing and sales, berarti kita sisanya adalah 1M, ya. Berarti ini adalah net profitnya. Biasanya di perusahaan properti rate nggak jauh beda dari 20 sampai dengan 30%. Kalau di sini kita pakai yang 20%, ya, 20% net profitnya. Tapi tidak berhenti di net profit, karena biasanya kalau properti itu di pembukuan itu memang masuk omset semuanya 10M, gitu ya. Tapi pada kenyataannya ini adalah realnya, ya, real omset di buku, gitu ya. Tapi realnya, tapi cash in-nya kadang nggak segini. Cash in-nya itu adalah
kadang kalau properti itu kan inden, jadi kadang orang tuh biaya DP dulu 20, 30% atau bahkan 50%. Jadi di sini kita harus tahu, kita harus ngatur free cash-nya berapa ya. Nah, free cash-nya berapa atau cash flow-nya berapa, gitu ya, cash flow-nya berapa. Misalnya ternyata uang yang ada di kas itu dari DP 2 ya ada yang mungkin DP 30%, 50% mungkin sekitar mungkin sekitar hampir 3M ya. Ini realnya nih, sekitar 3M realnya, atau bahkan 4M nih ya. Sorry ya, 4M ya. 4M. Nah, berarti dengan uang 4M ini Anda harus bisa mengatur biaya operasional Anda gitu ya. Kemudian biaya marketing sales Anda, dan kemudian gimana caranya Anda atur agar supaya cairnya akarnya cepat, sehingga akhirnya 10M ini cepat-cepat Anda grab gitu, Anda tarik gitu ya dari bank atau dari lembaga pembiayaan yang lainnya, atau dari konsumen yang mungkin lagi pingin rumahnya cepat terbangun dan sebagainya. Jadi kebayang bahwa ini free cash-nya atau cash flow-nya adalah sekitar 4M per bulan. Kebanyakan mungkin digunakan untuk biaya operasional dan biaya marketing sales. Kemudian Anda kejar lagi pembangunannya, Anda kejar lagi perizinannya, Anda kejar lagi ke banknya, KPR-nya, sehingga dia bisa cair 10M, dan akhirnya harga pokok produksi Anda cepat terganti gitu ya. Dan Anda memang akan mendapatkan net profit free cash-nya itu betul-betul adalah di angka nanti 1M gitu. Jadi kalau di bisnis yang bayarnya uangnya di depan, itu pasti langsung dapat uangnya di depan gitu. Tapi kalau kita kan bayar inden, ada bayar pembayarnya ada di belakang. Nah, kita harus bisa ngatur ininya nih, cash flow-nya. Siapa yang mengatur? Anda harus punya orang keuangan yang hebat, mungkin bisa dari tim finance Anda, atau tim akuntan Anda, atau tim ARAP Anda. Jadi ketika bisnis bertumbuh, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda rekrut minimal kasir dulu. Jadi jangan sampai yang menghitung uang itu adalah Anda. Yang menghitung uang itu adalah ada orang kepercayaan lagi, atau ada orang yang qualified, profesional yang menghitung itu semuanya, sehingga akhirnya menjadi benar-benar terdata semuanya, terekam semuanya keuangan Anda gitu ya. Nanti akan saya ajarkan lagi bagaimana cara ngatur cash flow perusahaan, tapi yang jelas ini adalah cara menghitung konsep dasar keuangan bisnis atau keuangan seorang developer properti ya rekan-rekan ya. Tadi ya, saya ada 7 berarti ya. Omset, Anda harus tahu omset Anda berapa, Anda harus tahu HPP atau COGS Anda berapa, kemudian Anda harus tahu gross profit Anda berapa, Anda harus operasional berapa. Nah, kalau gross operasionalnya kegedean, Anda gimana caranya kurangin. Mungkin efisiensi, ada pengurangan staf karyawan, ada kantornya yang harusnya beli, Anda sewa dulu deh kantornya gitu ya. Anda jangan dulu terlalu boros di keuangan pemborosan di bulan itu. Anda harus banyak efisien, banyak menghemat gitu ya. Menghemat mungkin uang perjalanan, menghemat listrik, air, mungkin menghemat dan sebagainya ya. Kemudian di marketing and sales, saran saya adalah Anda harus temukan media channel yang sangat tepat untuk bisnis Anda, sehingga artinya media channelnya semakin murah, semakin rendah gitu kan. Memang besar sih 15%. Ini bagi perusahaan yang baru pemula ya. Yang perusahaan yang udah established di depan, udah established. Tapi ketika perusahaan udah kuat, udah besar sekali, kemungkinan besar biaya marketingnya akan semakin menurun, karena di sini bakal ada RO, repeat order. Jadi Anda bisa memasarkan hanya via referral aja gitu. Jadi bukan hanya member get member ya. Jadi bukan hanya Anda cari lagi bayar baru gitu kan. Kemudian Anda harus mengetahui net profit Anda berapa. Kalau di level properti, net profitnya rata-rata di 20 sampai dengan 30%. Lebih bagus lagi Anda kunci di 30%. Karena kadang di tengah perjalanan net profit itu bisa berkurang gitu ya. Kemudian terakhir Anda harus tahu free cash-nya uang Anda berapa bulan itu, atau cash flow-nya uang Anda itu berapa, dan Anda harus atur cash in, cash out-nya itu bagaimana. Saran saya utamakan dulu yang paling urgensi dulu untuk keluarkan barang uang itu ya, terutama di operasional dan marketing and sales. Selanjutnya adalah progres di lapangan gitu ya. Ini mungkin sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi dan motivasi bagi Anda semuanya, sehingga Anda tidak salah lagi atau Anda benar dalam mengarungi bisnis atau menjalankan bisnis developer properti. Terima kasih, saya Priyatna, salam sukses hebat luar biasa. Saya senang berilmu dan saya senang berbagi. Hatur nuhun.